Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 di mata kuliah Perpajakan 1. Sebelum kami mulai presentase, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Dian Purnama Suci, dan ada rekan-rekan saya, ada Esther Sari, ada Wiki Lase, ada Yohana Damia Risinaga, dan Yunaiza. Dan pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 1. Merupakan pajak kabupaten atau kota. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 diberi nama pajak pengambilan bahan galian golongan C. Pajak bahan galian golongan C. Jenis bahan galian PP nomor 27 tahun 1980. Yang pertama ada bahan galian strategis, yang kedua bahan galian vital golongan B, yang ketiga adalah non A non B atau disebut dengan golongan C. Jenis bahan galian. Yang pertama adalah bahan galian strategis. Ada minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara muda, uranium. Yang kedua, bahan galian vital golongan B. Ada besi, mangan, bauksit, emas platina, perak, air raksah, dan inten. Yang ketiga, bahan galian golongan C. Ada nitrat, fosfat, garam baru, asbes, talk, mika, grafit, ierosit, ada tawas, batu bara, batu kapur, tanah liat, dan pasir. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan meliput asbes, batau, tulis, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, garam batu, granit, kalsit, kaolin, dan lain-lain. Pengecualian objek pajak dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah yang pertama, kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemasangan tiang listrik, telepon, penanam kabel listrik, telepon, dan penanam air pipa atau gas. B. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikatan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. C. Pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau orang yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. DPP, dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengembalian mineral bukan logam dan batuan cold place. Nilai jual dihitung dengan mengalihkan volume atau tonnage hasil pengembalian nilai pasar atau harga masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Adapun fungsi pajak, yaitu yang pertama, pengambilan bahan galian mineral bukan logam apabila dilakukan secara berlebihan dapat menimbulkan eksternalitas negatif bagi masyarakat. 2. Dalam implementasi pajak, pengambilan bahan galian golongan C, fungsi reguleran dilakukan melalui mekanisme perizinan dan tarif pajak. Dan yang ketiga, untuk melakukan usaha pengambilan bahan galian golongan C, dibutuhkan surat dari Pemda. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.